Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, para dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa yang kami hormati bersama-sama, tentunya narasumber kita pada pagi hari ini bersama Ayahanda Dr. Haji Sofa MAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita bersama, dan juga yang kami hormati Ketua MPPAIK Bapak Ustaz Fahrul Razi LH beserta jajaran, dan juga kami hormati para dosen kami, dan juga para pimpinan baik dari tingkat rektorat dan juga fakultas-fakultas dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah hadir menyempatkan diri pada pagi hari ini untuk hadir di ruangan Masjid At-Taqwa dalam rangka kajian halaqah tarjih. Ya, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan kalender Hijriah Tunggal Global. Terima kasih kepada seluruh peserta kajian halaqah tarjih. Kami aturkan atas kehadiran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, waktu yang kita sediakan, insyaallah mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat bertemu dan bersua dan hadir di ruangan masjid ini. Bersolawat kita buat junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita nantinya. Bapak dan Ibu kaum muslimin, saudara-saudara, karena waktu kita semakin berjalan, untuk itu kita akan mulai saja kajian kita, diawali dengan tadarus. Silakan Bapak dan Ibu, kita buka surah Yunus. Kita akan baca dari ayat 5 sampai 10. Silakan dibuka surah Yunus. Kita tadarus bersama-sama, silakan disimak ya. Yang akan saya bacakan sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا
الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Baik, demikian saja Al-Quran sudah kita bacakan surah Yunus dari 5 sampai 10. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, para jamaah kajian Halaqah Tarjih, untuk acara yang kedua yaitu sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Fahru Rozi dari Sultan MA selaku Ketua LPDP AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Sofa sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, dan beliau juga sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu para hadirin, para pimpinan fakultas, pimpinan 3 universitas, dan wabil khusus moderator dari masa yang sama-sama kita hormati. Pada pagi ini kita membahas tentang masalah sosialisasi kalender hijrah global total. Jadi kita akan mendengarkan langsung dari Pak Sofa. Beliau ini yang tidak asing lagi, ya memang backgroundnya adalah ilmu syariah dan juga aktif di Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Jadi insya Allah Muhammadiyah pada tanggal 1 Muharram ini insya Allah akan meluncing, ya, akan memulai pelaksanaan penanggalan global kalender hijrah global total. Ya. Itu beranjak dari awalnya Muhammadiyah itu memiliki prinsip yaitu dengan wujudul hilal hakiki. Nah, kenapa Muhammadiyah berubah? Nanti kita dengarkan dari Pak Sofa nanti. Karena memang ini termasuk wilayah ijtihadiyah, wilayah yang bisa terjadi perubahan di dalam ijtihad. Kenapa? Karena tentu ada pertimbangan kemaslahatan yang akan diwujudkan dengan perubahan ijtihad ini. Nah, Muhammadiyah ingin bahwa umat Islam di seluruh dunia ini bisa bersatu di dalam penanggalan hijrahnya. Sekarang ini belum bersatu. Kemarin Saudi, Turki, dan beberapa negara Arab, ya tanggal 9 Zulhijjah dan hari Arafahnya beda dari Indonesia. Nah, kita tanggal 16 hari Arafahnya, di Mekah tanggal 15. Nah, ini sebetulnya di dalam bisnis, di dalam kegiatan politik dan perdagangan di perbankan ini tidak menyatu penanggalan Islam ini bermasalah nanti untuk jangka panjang. Perlu ada penyatuan penanggalan ini. Nah, ini kita sebagai SBJ harus tahu apa itu KHGT, ya, kalender hijrah global total, apa itu dan apa kriterianya, supaya nanti orang bertanya kepada kita sebagai orang BMJ nggak bisa menjawab itu malu-maluin. Nah, waktu itu perlu kita tahu, paling tidak kita sedikit bisa menjelaskan, ya, paling tidak
untuk diri kita dan keluarga. Untuk itu terima kasih kepada Pak Sopan yang sudah hadir membersamai kita. Semoga dapat memberikan ilmunya untuk majelis taklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak Mustafa Brozi selaku Ketua PPNIK yang sudah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara inti kajian halaqah tarjih. Untuk itu mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ayahanda Bapak Dr. Haji Sofa MAG, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, waktu dan tempat sekaligus kita mintakan kepada beliau yang terhormat, ya, dipersilakan. Mari kita simak, kalau perlu ada yang dicatat silakan dicatat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke masjid ini guna bersama-sama dalam rangka taklim, ya, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, yang pertama saya perlu disclaimer dulu nih. Jadi saya baru dihubungi kemarin sama Pak Andi bahwa untuk kajian halaqah tarjih saya diminta untuk menyampaikan tentang KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi bukan total, ya, tunggal. Kalau dalam bahasa Arabnya At-Taqwim Al-Hijri Al-Muwahhad. Jadi itu namanya kalender Hijriah Global Tunggal. Sebenarnya banyak teman-teman di majelis taklim yang lebih kompeten daripada saya. Tetapi kalau metode mendadak itu rata-rata teman-teman saya nggak bisa. Saya bisa mendatangkan yang dari Medan bisa, yang dari Jogja bisa, yang dari Bekasi juga bisa. Tetapi kalau mendadak rasa-rasanya tidak bisa. Maka akhirnya saya mengatakan kepada Andi, tidak ada rotan akan berguna. Jadi saya terpaksa menyanggupi untuk menyampaikan. Maka judulnya saya bukan sosialisasi Bapak, mengenal kalender Hijriah Global Tunggal. Ini karena berkaitan dengan pepatah, nanti tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti ketika PP Muhammadiyah mengumumkan bahwa mulai tahun 1446 Hijriah kita menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal, itu mudah-mudahan seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah, kemudian para pengurusnya dari tingkat pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, begitu juga yang di amal-amal usaha Muhammadiyah, itu semuanya sudah mengenal dan siap mendukung untuk mensukseskan kalender ini. Bapak Ibu, saya di samping itu juga duduk di tim THR, bukan THR Lebaran ya, tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Jadi 3 hari yang lalu, Senin, Selasa, Rabu, kami baru mengadakan pertemuan di Solo. Nah, salah satu topik bahasan adalah
pemerintah mengantisipasi kalau Muhammadiyah meluncing KHGT, maka ramai juga perdebatannya. Dari Muhammadiyah yang hadir itu Dr. Arwin Bukan, dia S3 bidang astronomi, tetapi spesialisasinya dia dari sisi aspek kitab kuningnya. Jadi kalau ditanya sama beliau kitab apa saja itu beliau tahu, dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu lengkap rujukannya. Kemudian yang dari mewakili PP Muhammadiyah itu Profesor Tono Saksono. Kalau saya bukan mewakili Muhammadiyah, saya mewakili UMJ. Karena orang di tim Hisab Ruqyah itu dulunya murid-murid saya, jadi masih menghormati saya sebagai gurunya. Begitu juga dengan istri saya mewakili UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita coba bertanya mengapa ada KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, karena selama 14 abad kita belum mempunyai kalender terpadu terintegrasi. Yang ada sekarang itu kalender Hijriah bersifat lokal, bersifat nasional. Oleh di Indonesia, Muhammadiyah punya kalender Hijriah sendiri. Persis, bukan Persatuan Sepak Bola Semarang ya, Persatuan Islam yang pusatnya di Bandung punya kalender sendiri. NU, bukan UN ya, dan sekarang kan ada apa? Lesetan di UN, ulama nambah. Itu ada di apa? Kita NU, Nahdlatul Ulama punya kalender Hijriah sendiri. Kemudian banyak ormas-ormas Islam juga, Al-Wasliyah punya kalender sendiri. Al-Irsyad juga punya kalender sendiri. Nah itu lokal. Pemerintah punya namanya takwim yang disusun oleh Kementerian Agama dan saya duduk di situ. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Malaysia punya kalender hijriahnya sendiri, Brunei punya sendiri, Singapura punya sendiri, Saudi punya sendiri. Beda-beda itu kalendernya. Maka nanti kita ketahuannya kalau bulan haji sama Idul Fitri itu kalau berdasarkan hadis Nabi mestinya perbedaannya hanya 2 hari. Karena kata Nabi, asyahru hakada wa hakada, bahwa bulan Hijriah itu demikian kata Nabi, marrotan tis'atan wa isyrin, kadang 29 hari, wa marrotan talatin, dan kadang 30 hari. Jadi kalau beda hanya 2 hari. Yang terjadi perbedaannya bisa sampai 4 hari. Jadi Idul Adha kemarin itu di Saudi hari Minggu, ada yang hari apa namanya Senin, ada yang Selasa, ada yang Rabu. 4 hari Lebaran Idul Fitrinya, Idul Adha. Itu kan berarti yang 2 itu termasuk tidak logis. Walaupun kalau yang gimana di Gunung Kidul bilangnya saya telepon langsung kepada Gusti Allah. Jadi ada apa namanya? Apa istilahnya kalau sambungan langsung itu? Ya langsung apa terkonek dengan Tuhan. Ya Allah, ini lebarannya kapan? Nanti Allah kasih tahu. Lebarannya besok. Nanti kalau dibahas sama teman kita yang dari mana? Dari Amerika nanti lihat lagi. Oke. Padahal kita lihat nanti di dalam surat Al-Anbiya 92 itu kita diisyaratkan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kita lanjut saja ya. Apa akibatnya Bapak Ibu kalau tidak punya kalender yang bersifat unifikatif kemudian terstandar, itu kita mengalami kerugian. Ini empirik ini. Ada studinya Profesor Tono Saksono ketika menjadi dosen tamu di Universitas apa nih Utara kalau tidak salah di Johor. Beliau jadi dosen tamu di sana, melakukan penelitian dan menulis di jurnal
Bapak Ibu, tulisannya itu mendapatkan penghargaan. Jadi the best paper award di tingkat internasional. Jadi penghargaannya di tingkat internasional ini. Judulnya Pseudo Syariah Economy and Muslim Civilization Debt. Jadi setelah dihitung pakai matematika ekonomi, 14 abad kita tidak punya kalender hijriah yang terstandar, itu kerugiannya sampai tahun 2014 itu kurang lebih sudah 10 triliun US dollar. Jadi kalau sekarang 2024 itu tinggal ditambah lagi berapa triliun lagi kerugiannya. Kenapa? Karena selisih antara tahun Masehi, kalender Masehi dengan Hijriah itu selisihnya 11 hari. Nanti dari mana itu kerugiannya Bapak Ibu? Itu kerugiannya dari haul pembayaran zakat. Selama ini yang dijadikan pedoman tutup bukunya bukan tahun Hijriah tapi tahun Masehi, 365 hari. Padahal yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Hadis, zakat itu perhitungannya tahunnya adalah tahun Hijriyah. Jadi 11 hari per tahun. Jadi kalau dihitung itu, kalau Prof. Tono sudah mencoba menghitung, kerugiannya sampai 10 triliun US dollar. Jadi bukan rupiah kerugiannya. Nah, coba kita nanti Bapak Ibu kalau pengen lihat hasil penelitiannya, itu sudah jadi buku, bisa dibeli di Amazon.com. Jadi belinya pakai dolar. Apalagi dolarnya sekarang sudah nembus 16.000. Sebentar lagi mau 17.000. Yang punya hutang dengan dolar mulai termehek-mehek untuk pembayarannya. Kenapa? Karena hutangnya naik dengan sendirinya. Pemerintah apa yang bisa lakukan? Ya, pemerintah cuma bisa menjadi penonton saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal pada zaman Habibie, dolar 16.000 bisa turun menjadi berapa? 16, bisa turun menjadi 6.000. Gak sampai 2 tahun turun 6.000. Kenapa? Karena Pak Habibie dipercaya oleh seluruh dunia, termasuk market percaya kepada Habibie. Kenapa? Omongannya satu dengan tindakannya. Bukan sekarang kedelai, nanti sore jadi tempe. Jadi kalau pemerintahnya begitu, pasar global maka tidak akan percaya. Oke, kita lanjut. Nah, kalender Masehi sebagai perbandingan Bapak Ibu dengan menggunakan peredaran matahari itu sudah mapan. Padahal prosesnya juga sama lama, dari kalender Yunani kuno, kalender Yahudi, kalender Romawi, kalender Julian, yang terakhir menjadi kalender Gregorius, yaitu kalender Masehi yang sekarang sudah memasuki tahun 2024 Masehi. Nah, nanti pertanyaannya, kenapa kita umat Islam tidak bisa? Nah, Bapak Ibu, Muhammadiyah mencoba beristihad, mengajukan solusi, yaitu dengan kalender Hijriah global tunggal yang sudah diputuskan di Turki dalam muktamar internasional, dihadiri oleh pakar-pakar astronomi falak dari seluruh dunia Islam. Dari Indonesia wakilnya ada Prof. Samsul Anwar dari Muhammadiyah. Dari NU itu ada Pak Hendro. Bapak Ibu mungkin belum tahu ya. Jadi kalau ada ribut-ribut tentang Lebaran di Indonesia itu biasanya bikin ribut orang Cirebon itu. Tahun 2011 Pak Thomas itu mencat-mencat, itu Thomas itu adalah orang Cirebon. Jadi saya baru tahu, ya udah tahu lama lah. Maka di
itu biasanya yang suka ribut itu Pak Omas, nanti disautin oleh Pak Tono Saksono, sama-sama orang Cirebon. Nanti yang dari Perangkat TDU Pak Cecep, juga orang Cirebon. Saya mau nimbruk jadi nanti rame kok Cirebon semua. Ceramah hari ini juga orang Cirebon. Nah, kata Pak Samsul, ini itu tidak bisa disepakati secara bulan, maka di voting dengan demokrasi. Tetapi mayoritas menyepakati kalender Hijriah global tunggal. Nah, cirinya itu menggunakan lunar. Jadi yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Jadi dasarnya adalah peredaran bulan yang bentuknya berubah-ubah, itu namanya hilal. Nanti perubahannya namanya manazil. Kalau dalam surat apa? Yasin ya. Yasin apa Yunus ya, kalau nuzulil qadim lasyamsu yabghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Itu surat Yasin. Kalau surat Yunus itu apa? Ya, yang walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura, itu surat Yunus. Jadi dasarnya peredaran bulan. Jumlah bulannya sama sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an 12 bulan tanpa interkalasi. Nanti ini masalah teknis astronomi. Kemudian jumlah harinya 29 atau 30 hari. Jadi beda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi 28, 29, 30, 31. Ada 4 varian. Kalau Hijriah hanya 2, 29 atau 30 hari. Nah, berbasis siklus sinodis itu peredaran bulan mengelilingi matahari. Lamanya 29 hari. Berapa jam itu? Kira-kira 29 hari berapa jam? Nah, nanti balik lagi. Itu namanya istima. Jadi sudah mengedari matahari selama 1 bulan. Nah, kalender Hijriah global itu berlaku global di seluruh dunia. Prinsipnya 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Sebab nanti ada kalender global menggunakan bizonal. Dunia nanti dibagi 2. Nah, kalau ini mengharapkan dunia Islam nanti sama seperti kalender Masehi. Jadi kalau hari ini Masehi tanggal berapa nih? Bapak Ibu tanggal berapa sekarang? 28 ya. Yang di timur, yang ke sebelah timur, itu nanti kan duluan timur atau duluan barat? Duluan timur ya. Nanti yang barat itu ya 28-nya sebenarnya sama, cuma nunggu perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, kira-kira nanti salah satu yang dijadikan rujukan di samping ayat dan hadis, ini salah satu hadisnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi as-shaumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudhahun. Jadi ini menunjukkan idealnya itu puasa Idul Fitri, Idul Adha, seluruh dunia Islam itu sama. Sebenarnya hadisnya sudah mengisyaratkan seperti itu. Cuma kadang-kadang sebagian umat Islam yang belum bisa menangkap isyarat hadis ini. Nah, Bapak Ibu, ini kalender Hijriah global tunggal itu ada 3 prinsip. Yang pertama, namanya kalender itu disusun menggunakan hisab. Gak mungkin menggunakan rupiah, karena kalender itu dibuat untuk 1 tahun minimal, untuk 12 bulan. Kalau rupiah itu nunggu tanggal 29 tiap bulannya. Jadi untuk tahu nanti bulan Muharram itu kapan terjadinya,
tanggalnya hari apa, nunggu bulan Dzulhijjah tanggal 29 baru nanti dilihat dulu hilalnya bisa kelihatan apa tidak. Kalau kelihatan jadi besok tanggal 1 Muharram mulai tahun 1446, kalau nggak kelihatan nanti Muharramnya jadi lusa. Yang kedua, kesatuan matlak global. Jadi untuk menentukan perubahan bulan itu matlaknya berlaku di seluruh dunia. Jadi artinya kalau di Saudi sudah tanggal 1, maka di seluruh dunia juga tanggal 1. Bukan di Indonesia masih tanggal 29. Bapak Ibu kalau mau tahu, ada cerita lucu. Saya selama jadi tim kisah ikut sidang isbat, baru isbat tahun ini yang lucu. Sidang isbatnya bukan tanggal 29, sidang isbatnya tanggal 30 bulan Hijriah. Ya iya, kalau tanggal 30 hilal sudah tinggi di atas 7 derajat. Maka kalau dilihat di ruqyah pakai kamera kelihatan di foto, ada gambarnya. Begitu selesai sidang isbat, ini orang Cirebon lagi ngomong ke saya, Pak Cecep, Pak Soban, alhamdulillah isbat sekarang kita luar biasa karena didukung oleh data foto hilal. Kata dia, selama ini saya ikut sidang isbat belum pernah menetapkan sidang isbat itu kalau misalnya di Gresik kelihatan ada gambarnya, itu belum pernah. Kata Pak Cecep, itu dulu di Planetarium Jakarta, dia ahli astronomi lulusan dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi saya pun baru kali itu sidang isbat menampilkan foto bahwa betul hilal sudah dilihat, ada fotonya, kapan terjadinya, di mana keberhasilannya, itu betul. Ada yang dari Papua, ada yang dari Limo NTT, ada yang dari Bosan, ITB Bandung, ada fotonya itu betul. Tapi selama ini kalau ada laporan lihat berhasil, nggak ada fotonya itu. Cukup disaksi saja. Berani bersumpah, berani. Seperti Nabi di dalam hadis kan, ketika orang Arab Badui, ya Rasulullah, saya hari ini melihat hilal. Nabi hanya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Begitu oke, Nabi langsung umumkan, umumkan di masjid, malam ini kita mulai sholat tarawih, atau malam ini besok kita akan berlebaran. Jadi nggak pakai itu. Nah, jadi memang agak-agak aneh. Kenapa sidang isbat kemarin saya datang? Karena saya di tim itu sudah lama, kalau diundang nggak pernah datang. Karena bentrok terus acaranya dengan kegiatan saya. Sedangkan tiap bulan ada honornya gitu. Jadi untuk menghalalkan honor saya harus datang supaya nanti saya makan honornya itu halal gitu. Ya walaupun nggak besar kan ada yang masuk di rekening saya. Kemarin pun saya datang ke Solo juga begitu. Masa tiap bulan ada honornya, tiap ada kegiatan nggak datang, nggak enak juga. 3 hari lah saya di Solo. Lumayan lah tiket pulang pergi di ongkosin, nginep di hotel, ya lumayan juga. Ya bisa menikmati fasilitas hotel dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, prinsip KHGT adalah transfer imkanul ruqyah. Jadi untuk penanggalan Hijriah, jadi untuk menentukan pergantian bulan, Bapak Ibu, itu metodenya ada 3. Satu ruqyah, melihat dengan mata atau dengan bantuan teleskop atau teropong, dilakukan setiap tanggal 29 bulan Hijriah. Yang kedua adalah metode hisab.
Jadi kalau yang kedua, karena yang dilihat itu adalah benda langit, yaitu ketinggian bulan, maka ketinggian bulan itu berdasarkan ilmu astronomi atau ilmu falak dapat dihitung. Jadi bisa diprediksi. Nanti ada banyak ininya metodenya ya. Ada menggunakan ephemeris, ada menggunakan almanac nautika, ada dengan Newcom. Kalau di Indonesia nanti ada menggunakan bola sawafia, banyak itu ininya apa? Cara menghitungnya. Nah, yang ketiga, karena terkadang antara ru'yat dan hisab kadang-kadang hasilnya berbeda. Itulah nanti yang menimbulkan kehebohan. Kenapa bisa heboh? Ini kerjaan media, televisi, terutama media online. Karena sudah mulai ngipas-ngipasin kalau berbeda. Kalau sama, itu biasanya beritanya sebentar. Kemarin Idul Adha Muhammadiyah dan pemerintah sama sebentar. Idul Fitri Muhammadiyah sama dengan pemerintah sebentar beritanya. Tapi kalau berbeda, itu bisa seminggu sebelum hari H, seminggu sesudah H masih beritanya ramai. Karena di dalam media ada prinsip, kalau berbeda itu good news, itu berita yang baik. Sekarang yang lagi ramai ini masalah PSI itu masih ada beritanya karena dianggap sebagai good news. Nah, nanti berubah lagi karena Muhammadiyah masih belum menentukan apakah terima izin tambang atau tidak, ramai juga beritanya. Padahal Bapak Ibu kalau baca nonton YouTube-nya Pak Busro Mukoddas, itu arahnya kayaknya Ghazali tidak diambil, karena lebih banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Karena yang tetangga sebelah dikasih izin tambang itu bekas punya Bakri, yang punya Bakri ninggalin bekas tambangnya, kenapa? Masih bagus? Enggak, kalau sudah habis ya tinggalin, karena nanti yang belakangan gantiin, nanti tinggal sisanya, belum kewajiban rehabilitasi lahan yang biayanya biasanya lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Jadi harus hati-hati itu kalau mengambil izin tambang. Oke, nah baru nanti yang ketiga, ini metode jalan tengah mempertemukan ru'yat dengan hisab, namanya imkanul ru'yat. Kalau dalam istilah astronomi, visibilitas hilal. Nah, nanti tahun depan itu nanti akan ramai karena sudah mulai dihitung itu. Kalau di Asia Tenggara masih menggunakan kriteria MABIM, yaitu 3 derajat ketinggiannya, 6,4 sudut elongasinya, itu ternyata wilayah Indonesia yang memenuhi kriteria hanya di Bengkulu. Pertanyaannya, kalau ru'yatnya tidak ada yang berhasil, apakah nanti pemerintah berani memutuskan berdasarkan imkanul ru'yat? Nanti yang teriak kencang tentu dari tetangga sebelah. Nah, bagi tetangga sebelah pokoknya harus menggunakan ru'yat. Kalau tidak menggunakan ru'yat, saya sudah wawancara dengan ketua Basna Falakia, pengurus besarnya itu. Kata dia, kalau pemerintah tidak menggunakan ru'yat, kita tidak wajib patuh kepada pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya yang tidak patuh kepada pemerintah bukan hanya Muhammadiyah, tetangga sebelah juga begitu. Bapak Ibu nggak tahu saja, saya tahu itu ada apa namanya, ya tahu ininya lah, karena banyak bergaul dengan apa, dengan pentolan-pentolannya. Baik, tadi transfer imkanul ru'yat. Jadi kalau di Saudi sudah mungkin bisa dilihat, maka di Indonesia ikut, di Amerika ikut, karena nanti berlaku untuk seluruh dunia.
Itu prinsip yang KHGT. Kemudian syaratnya. Nah, KHGT nanti berlaku untuk penanggalan ibadah dan muamalah. Jadi kalender ibadah dan kalender muamalah itu untuk administrasi, untuk ya kita menentukan penanggalan bisnis, tutup buku, kapan nanti menghitungnya, itu berlaku. Selama ini Bapak Ibu, Saudi itu menggunakan kalender Hijriah hanya untuk ibadah. Jadi kalau untuk puasa, kemudian Dzulhijjah baru pakai kalender Hijriah. Kalau untuk urusan administrasi, kenegaraan, bisnis semuanya, Saudi menggunakan kalender Masehi. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya travel, kontrak pesan hotel di sana, itu bukan kalender Masehi, pakai kalender Hijriah, pakai kalender Masehi. Jadi pesannya tanggal berapa lama, dan sekarang itu cash and carry. Kalau Bapak Ibu pesan hotel yang tidak cash and carry, hanya DP doang, itu begitu kita sana bawa jamaah bisa diusir oleh hotel karena kita belum bayar cash. Jadi kalau di sana harus cash, dan bahkan karena sekarang jamaah banyak dari Indonesia minta bayar di muka. Bahkan kadang kalau ada yang bayar lebih tinggi, itu pesanan awal itu di cancel. Maka kalau Bapak Ibu lihat ada jamaah yang diusir dari hotel, satu, travelnya bisa jadi belum bayar, DP doang. Yang kedua, kalau sudah bayar, ada jamaah yang baru yang bisa berani bayar lebih tinggi. Kalau ada bayar lebih tinggi, itu yang sudah masuk, keluarin koper-kopernya. Jadi hati-hati nanti Bapak Ibu kalau pergi umroh segala macam, jangan mudah diingin-ingin, ini murah-murah. Itu nanti bisa dikorban itu. Karena di sana itu ya seperti itu. Oke. Nah yang kedua, ini berdasarkan siklus bulan tadi. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang ketiga, patokannya telah terjadi istimewa di seluruh muka bumi. Jadi istimewa itu posisi matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus di dalam cakrawala. Itu namanya istimewa. Kalau dalam ilmu astronomi namanya konjungsi. Jadi kalau pertemuan tiga benda langit itu nanti akan terjadi sesuatu. Nah sesuatunya bisa gerhana, bisa juga sesuatunya terjadi pergantian bulan. Jadi nanti bisa dihitung kapan terjadi gerhana di mana saja, itu pakai hisab. Nah kemudian syarat yang keempat, tidak menunda saat hilal terlihat atau imkan ru'yah. Jadi kalau di satu daerah di permukaan bumi terlihat, maka berlaku untuk di seluruh dunia. Nah parameternya, jadi parameternya atau indikatornya pertama istimewa sebelum pukul 00 GMT. Yang penting kriterianya ketinggian hilal 5 derajat, sudut elongasinya 8. Kalau mabim yang diikuti oleh pemerintah itu 3 derajat, imkan ru'yatnya 3, kemudian sudut elongasinya 6,4. Yang kedua, jika istimewa sebelum setelah pukul 0 GMT, bulan baru tiba bila istimewa di New Zealand sebelum fajar. Kenapa New Zealand? Ini adalah Indonesia, bukan Indonesia, bagian dunia di sebelah mana? New Zealand sebelah barat, barat apa timur? New Zealand barat apa timur? Timur ya. Jadi bagian dunia sebelah timur yang dihuni oleh manusia adalah New Zealand. Nah, Bapak Ibu, nanti konsep kalender hijrah global tunggal itu nanti mengacu kepada Ittihadul Maqali. Jadi kira-kira hilalnya itu kalau
kalau sudah bisa dilihat di satu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Itu namanya ittihadul maqalid. Sekarang ini ittihadnya itu, maqalidnya itu ikhtilaful maqalid. Jadi yang di Indonesia hanya berlaku untuk Indonesia, yang Malaysia untuk Malaysia, Brunei untuk Brunei. Maka kemarin Brunei itu beda perkaranya dengan kita, karena di Brunei kebetulan hilalnya tidak bisa dilihat, ruqyahnya tidak berhasil. Jadi ASEAN yang masih tetap menggunakan ruqyah adalah Brunei Darussalam. Yang menggunakan hisab bunyi adalah Singapura melalui MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Kalau Malaysia melalui JAKIM itu sudah mulai mengakomodir menggunakan imkanul ruqyah. Nah, ittihadul maqalid ini sebenarnya kalau kita rujuk dalam literatur fikih itu ada di dalam seluruh mazhab. Ini mazhab Hanafi itu dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, Syarah Tanwirul Absar. Kemudian ada juga di dalam mazhab Maliki itu dalam Qawanin Al-Fiqhiyah, di dalam Nailul Awtar. Kemudian dalam mazhab Hambali itu dalam kitab Kashful Qina itu. Kemudian Al-Mughni Ibnu Qudama. Nah, di kalangan mazhab Syafi'i ini ada. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu masih ikhtilaful maqalid. Kita ambil salah satu pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i itu di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu kurang lebih ada 24 jilid ya. Jadi kalau dijejer Bapak Ibu, itu kitabnya ada segini. Saya dulu beli masih harganya masih di bawah 1,5. Kalau sekarang mungkin harganya sudah ya di atas 3 juta. Majmu' Syarah Muhadzab itu 24 jilid yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, kata Imam Nawawi jadi ini mengatakan fi hasri fil masalati situ wujuhin ahadwa yalzimu jami'u ahlul ardi bi ru'yati fi mawdi'in minha. Jadi wajib semua penduduk bumi, penduduk dunia mengikuti ru'yah di mana saja yang berhasil. Nah, kemudian dalam pendapat yang lain dari Imam Al-Laits, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yalzimul jami, wajib diikuti oleh semua penduduk yang ada di muka bumi. Jadi ini pandangannya sudah pandangan yang mengglobal. Nah, kalau pendapat Ibnu Taimiyah ini di dalam buku Haqiqatus Siyam mengatakan bahwa seluruh negeri untuk berpuasa kalau ruqyah di satu negeri itu berhasil. Nah, kemudian ini Abdullah bin Baz, ini ulama besar dari Saudi yang pendapat-pendapatnya banyak dirujuk, juga pendapatnya sama bahwa kesatuan umat Islam dalam puasa dan hari raya. Nah, ini kemudian Syekh Albani ini banyak dikutip juga, nanti banyak juga pendapatnya dalam kitab Tamamul Minnah juga begitu. Syekh Utsaimin itu yang menulis syarah Riyadhus Shalihin juga pendapatnya sama. Oke. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya Bapak Ibu yang berpendapat seperti ini itu sudah dipelopori oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Jadi kalau di IAIN, UIN pasti kenal beliau, karena beliau inilah yang banyak menulis dan mendidik dosen-dosen IAIN UIN itu ini. Namanya Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Itu di UIN Yogyakarta. Meninggal ketika mau berangkat pergi haji, sampai di asrama haji Pondok Gede sakit, kemudian meninggal dikuburkan di pemakaman dosen di UIN Jakarta.
Jadi belum sempat berangkat ke tanah suci, keburu wafat terlebih dahulu. Nah, ini jadi kesepakatan muktamar di Turki tahun 2016 ini namanya Muktamar Tauhid At-Taqwim Al-Hijri Al-Muwahhad. Ada ininya apa namanya makalahnya, itu jumlahnya sampai 400 lebih halamannya dalam bahasa Arab, bahasa Turki dan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya siapa yang mempelopori kalender global ini adalah sebenarnya Ahmad Muhammad Shakir. Kapan beliau menyampaikannya? Pada tahun 1939. Jadi kalau sekarang 2024 hampir 100 tahun idenya belum berhasil. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, kita sering nanti dipojokkan oleh ini, kita harus ikut otoritas dan macam-macam lah. Nah, berdasarkan hasil kajian ini dari kitab-kitab tafsir, itu kesimpulannya kalau Ibnu Katsir yang dimaksud ulil amri itu dua, ada umaro, ada ulama. Kalau menurut Imam Asy-Syaukani itu umaro itu bisa al-a'immah, pemimpin, as-salatin itu sultan. Bapak Ibu nanti bedanya sultan dengan khalifah itu. Kalau khalifah itu pemimpin seluruh dunia Islam. Kalau sultan itu pemimpin lokal. Jadi kalau di Indonesia itu kerajaan-kerajaan Islam gelarnya sultan, bukan khalifah. Kalau Khulafaur Rasyidin gelarnya khalifah. Dinasti Bani Umayyah gelarnya khalifah. Dinasti Bani Abbas gelarnya khalifah. Dinasti Turki Utsmani gelarnya khalifah karena seluruh dunia Islam. Tapi kalau untuk kerajaan-kerajaan lokal itu gelarnya sultan, itu termasuk umaro. Kemudian al-qudho, hakim juga termasuk umaro. Ahli Quran, ulama juga umaro. Kemudian para sahabat alul aqli waroi juga. Kemudian menurut Imam Ar-Razi itu yang dimaksud umaro, taat pada umaro, ulil amri itu adalah ahlul halli wal aqdi, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau DPR yang model DPR kita kan jadi kacau beliau, Pak. Ya, kita nanti bisa jadi sengsara kalau itu yang diikuti. Kalau menurut Muhammad Abduh, ulil amri itu bisa umaro, hukama. Hukama itu ahli hikmah. Jadi kalau ahli hikmah itu biasanya tokoh-tokoh yang apa namanya kayak budayawan, itu ahli hikmah. Kemudian ulama, panglima perang itu termasuk umaro. Ulil amri, pemimpin masyarakat. Kalau menurut Abdullah Khalaf, siapa ulil amri itu? Para mustahid dan ahli fatwa. Kalau menurut Quraisy Shihab, ini orang-orang yang berwenang mengurus urusan orang muslim. Ya bisa ulama, bisa penguasa, bisa pemerintah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, secara dalil-dalil agama, ulil amri itu cakupannya sangat luas. Tidak bisa nanti didistorsi lalu diperas bahwa ulil amri itu hanya pemerintah, ceki Kementerian Agama. Karena saya tahu dalamnya Kementerian Agama seperti apa, saya tahu kenal itu. Jadi kalau seluruh istilahnya menyerahkan bulan-bulan, ya kan harus dilihat dulu. Kalau apa namanya lebih istilahnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, itu mungkin bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau secara keilmuannya mungkin masih diperdebatkan, nah kan itu perlu diskusi terlebih dahulu.
Oke, kemudian, nah ini kesimpulan Bapak Ibu. Jadi kalender global itu memang sudah populer sejak perang Islam. Kemudian banyak tokoh yang mendukung. Kemudian konsepnya Ittihadul Matlab dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini merupakan tawarannya istihad. Jadi kalau Muhammadiyah ingin menyelesaikan di seluruh dunia. Tapi memang Bapak Ibu yang namanya ide baru, gagasan baru itu memang belum tentu bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dari kalangan umat Islam sendiri. Maka nanti ke depan itu perlu nanti duduk bareng dalam pertemuan-pertemuan baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Tabarakallah. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Ayahanda Dr. Haji Sofwan Mage yang telah memaparkan dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang ini sangat penting sekali. Tentunya sebagai Sivitas Akademika UNJ atau warga Muhammadiyah secara umum, kita harus mengenal tentang kalender Hijriah ini, ya supaya nanti tidak menjadi kaget atau menjadi ragu juga untuk mengikuti atau menerapkan di masyarakat kita, terutama di lingkungan Sivitas Akademika. Jadi jangan sampai pula nanti berbeda-beda ya pemikiran kita dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh PP Muhammadiyah yang tentunya mengikut kepada kalender Hijriah global tunggal ini. Sebagai penutup, mungkin barangkali Bapak dan Ibu ya ada yang mau bertanya, satu pertanyaan saja jika ada. Ya, sepertinya tidak ada. Ya, karena memang waktunya sudah selesai. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ayahanda yang sudah menjabarkan materi tentang kalender Hijriah ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah pada waktu launchingnya ya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kita bisa mengikuti kalender atau beraya bersama-sama juga gitu, mengawali Ramadan bersama-sama, Syawal bersama-sama dan lain sebagainya dalam satu kalender yang tunggal gitu ya secara dunia. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja barangkali kajian al-Waqt tadi kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan seluruh para dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa yang sudah hadir pada kegiatan kajian al-Waqt tadi pada hari ini. Demikian saja, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallahi wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.